Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ingrid Presirena dari kelompok 4 Sosiolinguistik. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami ingin membahas atau menjelaskan tentang regional and social dialects, gender and age, ethnicity and social networks. Anggota kelompok 4 ini terdiri dari 5 orang, yaitu Arnisa Salsabella, saya sendiri Ingrid Presirena, lalu Jilan, lalu ada Mutia, dan terakhir ada Zikri. Baik, yang pertama, bahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Regional and social dialects. Sebelum masuk pembahasan, kita harus mengetahui dahulu apa itu dialects. Dialects merupakan istilah dari atau padanan dari bahasa Jerman atau Greek. Dialects is a variant of a language according to the user. In other definition, dialects are linguistic varieties which are distinguishable by their vocabulary, grammar, and pronunciation. The speech of people from different social as well as regional groups may differ in these ways. Kita tahu juga bahwa perbedaan ini bisa dilihat dari perbedaan bahasa perempuan, bahasa laki-laki, bahasa antara anak-anak dan orang dewasa. Lalu di supermarket, di pasar, dengan berbagai macam faktor dan lain halnya lagi, dan banyak hal lain. Intinya berbagai macam bahasa itu dapat kita sebut, berbagai variasi bahasa itu dapat kita sebut dialek gitu. Selanjutnya, the types of dialects. Tipe-tipe dari dialek sendiri ini dibagi menjadi 3, yaitu regional dialects, social dialects, and temporal dialects. Yang pertama, regional dialects itu the dialect whose characteristics are limited by speech. Regional dialects ini sering disebut sebagai area dialek. Yang dialek ini biasanya berkembang di suatu daerah tertentu. Artinya masyarakat di luar daerah tersebut tidak akan memahami dialek yang dimaksud gitu. Misalnya orang Sunda pergi ke Sumatera, ke Palembang gitu kan, pasti mereka tidak mengerti atau tidak paham dialek yang orang bicarakan di orang Palembang tersebut gitu. Lalu yang kedua ada social dialects. Social dialects, namely the dialect spoken by a particular social group. Misalnya, orang di cardboard pasti memiliki dialek yang berbeda dengan orang di luar istana, atau orang-orang yang dalam orang kantor gitu, komunitas kantor pasti berbeda dengan orang-orang yang kebiasaannya itu ada dalam pasar gitu kan. Mereka pasti menggunakan bahasa yang berbeda begitu, atau dialek yang berbeda. Lalu yang ketiga, temporal dialect, which dialect different from time to time. Nah, dialek ini hanya berkembang pada waktu tertentu, dan bila sudah waktunya berganti, dialek itu sudah tidak ada lagi. Misalnya Old Malay dialek tahun 1170-an dan sebagainya. Lalu selanjutnya
Next ada regional variation. Regional variation is varieties of a language which is spoken in different geographical area. The study of regional varieties is the oldest traditions in the systematic study of intra-language variation. Nah, dalam regional variation ini terdapat berbagai jenis. Yang pertama, international varieties. Berikut adalah contoh dari international varieties. A British visitor to New Zealand decided while he was in Auckland he would look up an old friend from his war days. He found the address, walked up the path and knocked on the door. "Good day," said the young man who opened the door. "What can I do for you?" "I've called to see me old mate Dunstone," said the visitor. "Oh, he's dead now, mate," said the young man. The visitor was about to express condolence when he was thumped on the back by Dunstone himself. The young man had said, "Here's dead now, mate," as his father came in the gate. Dalam contoh ini kita dapat mengambil bahwa di dalam bahasa Inggris, dalam penggunaan orang Inggris, di telinga orang Inggris, penyebutan ayah oleh orang Selandia Baru terdengar seperti orang yang sudah meninggal bagi orang British atau Inggris. Lalu orang Amerika, Australia, dan juga Selandia Baru menceritakan tentang pengunjung Inggris yang diberi uang bukan pin dan pena gitu. Lalu yang kedua ada intranational or intracontinental variation. The example is, "Rob, this wheel's completely this gasket," and say, "I might could get it changed." "Rob, you couldn't do nothing of the sort. It needs damned." Dalam contoh tersebut, percakapan antara dua orang dari Tyneside di Inggris ini kemungkinan besar akan membingungkan banyak penutur bahasa Inggris karena mereka menggunakan kas modal ganda yang menjadi kas orang Gordes. Meski terdengar di beberapa bagian Amerika Serikat bagian selatan, tapi ini dapat membuat bingung orang Inggris lainnya. Ekspresi yang diungkapkan di contoh tersebut perlu dibuang juga kas Tyneside. Meskipun juga digunakan di Skotlandia, seperti halnya contoh this just kid ini merupakan yang berarti usang atau rusak total gitu. Lalu selanjutnya yang ketiga ada cross continental variation atau dialect change. Dialect changes are very common across the whole of Europe. One change links all the dialects or German, Dutch, and Flemish from Switzerland through Austria and Germany to the Netherlands and Belgium, and there is another which links dialects of Portuguese, Spanish, Catalan, French, and Italian. Jadi
orang Swedia dan Norwegia di daerah yang berdekatan dapat berkomunikasi lebih mudah daripada sesama orang Swedia dari Swedia Selatan dan Utara, karena mereka lokasi mereka tuh lebih berdekatan, jadi mereka bisa mengerti bisa memahami lebih dalam gitu. Lalu selanjutnya ada social variation. It happened because of the social norms like social class, religion, education, and so on. RP stands not for real voice, as suggested to me by a young friend, but rather for received pronunciation, the accent of the best educated and most prestigious members of English society. Seperti yang ditunjukkan oleh segitiga tersebut atau diagram tersebut, sebagian besar variasi bahasa akan ditemukan pada tingkat sosial ekonomi terendah, di mana perbedaan wilayah itu ada itu. Lebih jauh lagi dalam tangga sosial, jumlah variasi yang dapat diamati berkurang hingga seseorang mencapai puncak RP tersebut atau sebuah aksen yang digunakan oleh kurang dari 5% populasi Inggris. Jadi, seorang ahli bahasa yang berkeliling Inggris atau menjelajahi kota Inggris, negara Inggris, dapat mengumpulkan lebih dari selusin pengucapan kata grace yang berbeda dari orang-orang kelas pekerja yang dia temui di berbagai daerah. Lalu yang terakhir, social dialects. The stereotypical dialect speaker is an elderly rural person who is all but unintelligible to modern city dwellers. But the term dialects has a wider meaning than the stereotype suggests. There are some kinds of social dialects. First, standard English. Second, caste dialects. Third, social class dialects. Yang pertama, standard English. The dialect we grace with the name standard English is spoken with many different accents. Namun seperti yang digambarkan dalam pembahasan dialek daerah, terdapat banyak bahasa Inggris yang baku juga. Seperti halnya bahasa Inggris standar di Amerika Serikat dapat dibedakan dari bahasa Inggris standar Afrika Selatan dan bahasa Inggris standar Australia gitu. Maksud saya bahasa Inggris US yang menggunakan US. Misalnya ketiganya berbeda dari dialek standar bahasa Inggris. Mereka memiliki pengucapan yang berbeda, dialek yang berbeda dalam berkomunikasi. Dalam istilah sosial, bentuk linguistik yang bukan merupakan bagian dari bahasa Inggris standar menurut definisi adalah non-standar, karena dialek standar selalu menjadi yang pertama dikodifikasi. Sulit untuk menghindari pendefinisian dialek lain tanpa membandingkannya dengan standar, begitu. Lalu yang kedua ada coastal dialects. People can be grouped together on the basis of similar social and economic factors. Misalnya, saya mengambil contoh dua negara, yaitu di Indonesia dan India. Di Indonesia dan India terdapat sistem kasta yang dilihat dari kelahiran dan aturan sikap sosial yang ketat
dimana mencakup hal-hal seperti dengan siapa orang itu menikah, apa pekerjaan mereka, lalu bagaimana mereka berpakaian dilihat dari pakaian mereka, apa yang mereka makan, dan tentunya perilaku mereka di dalam situasi sosial itu sendiri. Hal-hal ini dapat mempengaruhi dialek seseorang, begitu. Lalu yang terakhir ada social class dialek. Social class dialek ini dalam hal ini dilihat dari berbagai aspek, yaitu kosakata, pengucapan, dan pola tata bahasa atau grammar. Jadi dialek seorang ini dapat dibedakan atau dilihat dari macam-macam kosakata, pengucapan mereka, dan juga grammar dari masing-masing orang atau dari masing-masing daerah tersebut, begitu. Saya akan membahas tentang gender inclusive speak difference highly structured community. In the first part of this chapter, the focus is on efforts that women and men from the same language community may use a different linguistic form. Traditional and conservative Japanese stylists known from are deemed appropriate for women after marriage, zero a shape of parent or formal styling. Ada perbedaan dalam pengucapan atau bentuk kata morfologi di Motana, misalnya ada perbedaan pengucapan dalam bahasa India, Amerika, Kosvetru, suku di mana wanita mengatakan jaksa untuk roti, dan begitu juga dengan pria. Pria bisa diucapkan dengan vajak. Untuk kata dalam bahasa lain kontras, karena wanita dan pria menggunakan afiks yang berbeda. Perbedaan yang lebih luas mencerminkan hierarki, yaitu dalam masyarakat Bengali. Misalnya, seorang yang lebih muda tidak boleh menyapa atasan dengan nama pertama. Seperti juga seorang istri menjadi bawahan suaminya tidak diperbolehkan menggunakan namanya. Biasanya dipanggil dengan istilah sunko. Gender preferential speak features social direct research. In our English-speaking cities where speak data has been collected, for example, women uses more pronouncing I and less pronouncing in than male in words like swimming and typing. Men pronounce the initial self of the object as if, but many use this pronunciation more of that woman. Both the social and linguistic patterns in this community are gender preferences, exclusivity, gender. Even nouns, women and men use certain form on gender. It's not a gender preference of than the owner. Gaya bicara wanita dan pria bervariasi dalam frekuensi yang mereka gunakan alternatif linguistik tertentu. Misalnya, kalau misalkan yang cewek, dia memakai bentuk ing dalam kata belakangnya. Sedangkan pada pria, kata belakangnya in. Di negara Prancis, pria lebih sering menghapus kata l pada kalimat. Contohnya, wanita lebih menggunakan kata frasa seperti il, y, a, atau ilf, atau fight. Kalau di Sydney, Australia, kata seperti thing bisa diucapkan dengan istilah f lebih sering digunakan oleh pria dibandingkan
oleh wanita. Kalau wanita cenderung menggunakan bentuk yang lebih standar. Next, gender and social class. First, the linguistic features which differ in the speech of women and men in Western communities are usually features which also distinguish the speech of people from different social classes. Nah, di sini ciri-ciri linguistik itu berbeda dalam pembicaraan perempuan dan laki-laki di masyarakat Western atau Barat. Nah, biasanya yang membedakan cara bicara di sini adalah dari sosial mereka atau sosial kelas mereka yang berbeda. Across all social groups in Western societies, women generally use more standard grammatical forms than men, and so correspondingly, men use more vernacular forms than women. Jadi di sini, di semua kelompok sosial masyarakat di Western itu, wanita itu umumnya menggunakan gramatikal yang standar atau tata bahasa yang lebih standar daripada laki-laki, karena laki-laki menggunakan lebih banyak bentuk vernakular daripada perempuan. Di sini ada contoh yang saya ambil source-nya dari Dennis Domenech. Di gambar yang pertama, itu ada percakapan antara perempuan dan laki-laki yang di atas ya. Terus yang di bawah atau kelompok kedua ada pembicara perempuan dan perempuan. Di sini kita bisa melihat perbedaannya. Mereka berada dalam di kelompok sosial terendah dan tertinggi. Tutur kata perempuan lebih dekat dengan laki-laki dalam kelompok yang sama dibanding dengan wanita dalam kelompok yang lain. Dalam kelompok ini, keanggotaan kelas tampaknya lebih penting daripada identitas gender. Tapi di sini belum tentu benar perempuan dalam kelompok 2 seperti itu. Nah, skor mereka ini bentuk-bentuk bahasa daerahnya lebih dekat dengan perempuan dalam kelompok 1 dibanding dengan laki-laki dari kelompok mereka sendiri. Ini memungkinkan atau menunjukkan bahwa mereka mengidentifikasi lebih kuat dengan wanita dari kelompok sosial berikutnya daripada dengan pria dari kelompok sosial mereka tersendiri. Explanation of women's linguistic behavior. First, the social status explanation. Some linguistics have suggested that women use more standard speech forms than men because they are more status conscious than men. The claim is that women are more aware of the fact that the way they speak signals their social class background or social status in the community. Standard speech forms are generally associated with the high social status, and so, according to this explanation, women use more standard speech forms as a way of claiming such as status. It has been suggested that this is especially true for women who do not have paid employment, since they cannot use their occupation as a basis for signaling social status. Jadi di sini ada beberapa ahli bahasa menyarankan bahwa wanita menggunakan lebih banyak bentuk bicara yang standar daripada pria karena mereka lebih sadar status sosialnya daripada pria. Klaimnya adalah bahwa wanita lebih sadar akan fakta bahwa cara mereka berbicara menandakan latar belakang kelas sosial atau status sosial mereka di masyarakat. Bentuk ucapan standar umumnya dikaitkan dengan status sosial yang tinggi, dan karenanya, menurut penjelasan ini, wanita menggunakan bentuk bicara yang lebih standar sebagai cara mengklaim status seperti itu. Hal ini telah disarankan terutama untuk wanita yang tidak dibayar akan pekerjaannya, karena mereka tidak dapat menggunakan pekerjaan mereka sebagai dasar untuk menandakan status sosial. Next, woman's role as guardian of society's values. Dari example di sini, maksudnya adalah fakta bahwa wanita menggunakan bentuk yang lebih standar daripada pria, dan cara masyarakat cenderung mengharapkan perilaku itu lebih baik dari wanita daripada dari pria. Anak laki-laki umumnya memberikan lebih banyak kebebasan daripada anak perempuan. Perilaku buruk dari anak laki-laki ditoleransi, di mana anak perempuan lebih cepat dikoreksi. Demikian pula, pelanggar aturan dalam bentuk apapun oleh wanita tidak disukai lebih keras daripada pelanggaran aturan oleh laki-laki. Wanita ditunjuk untuk peran modeling atau perilaku yang benar di mata masyarakat. Maka bisa ditebak nih, mengikuti argumen ini, masyarakat itu mengharapkan wanita berbicara lebih benar dan standar daripada pria, terutama ketika mereka menjabat sebagai model untuk bicara pada anak-anak atau untuk role model anak-anak. Nah, penjelasan tentang mengapa wanita menggunakan bentuk yang lebih standar daripada pria mungkin relevan beberapa kelompok sosial, tapi ini pasti tidak berlaku untuk semua. Interaksi antara seorang ibu dan anaknya cenderung sangat santai dan informal. Dan dalam konteks informal yang santai, bahwa bentuk-bentuk bahasa sehari-hari paling sering muncul dalam bicara setiap orang, bentuk standar biasanya terkait dengan interaksi yang lebih formal dan tidak terlalu pribadi. Next, subordinate group must be polite. Penjelasan dari example ketujuh ini adalah bahwa seorang wanita harus lebih sopan terhadap seorang pria, dan anak-anak diharapkan bisa bersikap sopan kepada orang dewasa. Dan para wanita itu dilarang menyinggung seorang pria, dan mereka harus berbicara secara hati-hati dan juga sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu age-graded features of speech. One of the most obvious speech differences between women and men is in the pitch of their voice. Most people believe this difference develops in puberty. It is tough or of to be as difficult to guess the gender of a 5 years old on the phone as it is to identify the gender of swaddled infant from its voice and cues. Jadi, salah satu perbedaan bicara yang paling jelas antara wanita dan pria ada pada nada suara mereka. Kebanyakan orang percaya perbedaan ini berkembang saat pubertas atau masa di mana dari remaja beranjak menuju dewasa muda. Diperkirakan sulit untuk menebak jenis kelamin anak usia 5 tahun melalui telepon seperti halnya untuk mengidentifikasi jenis kelamin bayi yang istilahnya di bedong dan dari ratapan dan tangisannya. Their voice quality reflects their physical growth. Boys' vocal cords generally grow faster and bigger than girls' at puberty. Men's head and lungs are so larger than women's, just as older people's are bigger than children's. As a result, men's voice generally sound lower in pitch than women's, just as adult voice sound deeper than children's. Differences are relative, however, and pitch range of women and men overlap to considerable extent. Jadi di sini dijelaskan bahwa kualitas suara mereka lebih tepatnya mencerminkan pertumbuhan fisik mereka, di mana pita suara anak laki-laki pada umumnya tumbuh lebih cepat dan lebih besar daripada pita suara anak perempuan saat pubertas. Kepala dan dada paru-paru pria juga lebih besar daripada wanita, sama seperti orang tua lebih besar dari anak-anak. Akibatnya, suara pria umumnya terdengar lebih rendah daripada suara wanita, sama seperti suara orang dewasa terdengar lebih dalam daripada suara anak-anak. Namun, perbedaan itu relatif dan rentang nada wanita dan pria tumpang tindih sampai batas tertentu. This physical explanation is only part of the reason for gender differences in voice pitch. However, social and cultural factors contribute too. Young boys' voices often become lower in pitch than girls' voice, because there is any physical basic for the change. It is more masculine to speak with a lower pitched voice, and so young boys often develop this masculine feature along with other more obviously sociolinguistic features of male speech, such as the greater use of vernacular forms described above. Jadi di sini dijelaskan hanya ada beberapa alasan untuk membedakan suara, dan ternyata efek atau dampak dari sosial dan budaya, faktor dari dampak sosial dan budaya ikut andil dalamnya. Dan ternyata suara anak laki-laki yang rendah dibandingkan suara perempuan hanya terlihat di dalam perbedaan secara fisikal, dan suara laki-laki lebih maskulin dan lebih rendah intonasinya. Next slide is slang.
Slang is another area of vocabulary which reflects a person's age. Current slang is the linguistic prerogative of young people and generally sounds odd in the mouth of an older person. It signals membership of a particular group diam. Jadi di sini menjelaskan tentang slang atau in the meaning that bahasa gaul. Bahasa gaul adalah bidang kosakata lain yang mencerminkan usia seseorang. Bahasa gaul saat ini adalah bahasa atau linguistik hak prerogatif kaula muda dan umumnya terdengar aneh di mulut orang yang lebih tua. Artinya, ini memberi sinyal keanggotaan atau ini memberi sinyal bahwa munculnya keanggotaan kelompok baru atau kelompok tertentu yaitu kaum muda. Seperti dicontoh di sini saya mengambil anak muda di New Zealand. In the New Zealand, young people currently use the term sweet, choice, awesome, and cool to describe something they approve of. Earlier generation of New Zealand choice, awesome, and cool to describe something they approve of. Jadi di sini anak muda di Selandia Baru selalu menggunakan peraturan atau kata-kata yang sweet, choice, awesome, and cool untuk menceritakan apa yang mereka dapatkan. Earlier generation of New Zealanders use Bosker and Bonzer. Setiap generasi di New Zealand selalu menggunakan kata Bosker and Bonzer. Gross is another such word that repeatedly briefly in the early 21st century after previously being fashionable in the 1970s. Jadi, selain kata Bosker and Bonzer, gross adalah salah satu kata yang sempat dipakai pada awal abad ke-21 dan sempat trending atau sering digunakan juga pada tahun 1970-an. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang age and social dialect data. Social dialect data research has provided a great deal of information about patterns of pronunciation and grammar, and more recently discourse particles such as like, illustrated in. Jadi di sini social dialect mendapatkan data yang informatif tentang pengucapan pola dan grammar dan lebih dari beberapa partikel seperti like, illustrated in. A common age-related pattern for suitable vernacular forms such as the use of in standard I in walking, or D for E in then multiple negotiation is represented by the curve in the curve. The graph suggests the relative frequency of vernacular forms in different age groups. Vernacular usage gradually increases again in old age as social pressure reduces, with people moving out of the workforce and into a more relaxed pace of their lives. Next, ada age gradings and language change. Age grading and language change itu two confused pattern of language change with speech and
patterns with a very different age of group. Dan ini adalah salah satu example dari age grading and language change. In the exercise 13, sociolinguistics have recently begun to pay attention to the frequency of like in the speech of young people. See example 13. There is disagreement about whether this is an age-graded feature in a change in progress. Does the distribution of the like support the argument that like is an age-graded feature, or does it suggest that it is an incoming grammatical change in progress? And see the diagrams. Frequency of like across age group. In the 10 until 12 years, frequency of like across age group 1.5. In the 13 until 14 years, frequency of like across age group is 2.3. Frequency of like across age groups. In the 15 until 16 years, frequency of like across age group in 5.5, and the last in the 17 until 19 years, frequency of like across age group is 0.8. And the table 7.1, vernacular pronunciation of standard T in the medial and final position in New Zealand English. Di sini menjelaskan tentang pengucapan vernacular di New Zealand dan menggunakan bahasa Inggris yang dipakai di New Zealand. Linguistic form, glottal stop, age of group 20 until 13 years, 82%, and 40 plus years is 33%. Flap for medal T, AG leader for letter. Age of group 20 until 30 years is 35%, and in the 40 plus years, flap for model T, AG letter for letter, 6%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ethnicity. Di sosiologi, ethnicity itu adalah sebuah konsep yang mengacu pada keberbagian budaya dan bagaimana cara untuk hidup. Ethnicity ini bisa direfleksikan di bahasa, agama, material kebudayaan seperti baju dan makanan, dan juga ada produk kultural seperti lagu, musik, dan seni. Terdapat banyak kelompok etnis yang menggunakan bahasa mereka sendiri yang mana itu dapat menghubungkan mereka dengan identitas dari etnis mereka sendiri. Dapat dilihat dari contoh yang tertera di sini. Dari contoh ini kita bisa tahu bahwa kita itu memiliki pilihan untuk menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Ini tuh biasanya bisa memungkinkan seorang individu untuk memberikan
sinyal etnis mereka dengan menggunakan bahasa yang dipilih mereka. Lalu ketika kalimat tersebut selesai, mereka juga biasanya memberikan sinyal dengan menggunakan kalimat-kalimat pendek, bisa juga dengan verbal fillers atau linguistic text. Slide selanjutnya, bahasa dominan di masyarakat yang mana simbol penting yang menjelaskan etnis mereka biasanya sudah menghilang. Kelompok etnis biasanya merespon hal ini dengan menggunakan bahasa mayoritas. Makanan, agama, pakaian, dan cara bahasa tersendiri adalah cara kelompok minoritas membedakan diri mereka dari kelompok mayoritas. Contohnya seperti di New Zealand, orang Skotlandia cenderung mempertahankan ciri-ciri bahasa Inggris Scottish mereka. Seperti penggunaan huruf R, mereka biasanya tidak menggunakan huruf R dengan jelas, seperti saat mereka mempronunciation kata part dan start. Hal itu digunakan untuk menjelaskan kalau hal tersebut merupakan etnis dari Skotlandia. Slide selanjutnya, petunjuk linguistik etnis seseorang dan yang terkait erat dengan semua ini adalah fitur linguistik yang responsif terhadap tekanan sosial dari orang yang paling sering berinteraksi dengan kita. Hal ini bisa kita sebut dengan social network. Social network memindahkan fokus dari yang terdiri atas status, terus juga jenis kelamin, usia, etnis, ke karakteristik interaksi antar manusia. Berikut ini adalah contohnya. Bisa dilihat dari contoh tersebut. Penjelasan dari contoh tersebut kita bisa mengetahui dari cara Tom dan sepupunya berbicara yang menunjukkan jika mereka berasal dari komunitas kelas pekerja kecil yang memiliki hubungan yang sangat erat. Begitu juga dengan relasi dan tetangga mereka. Di antara kelompok sosial yang lain, mereka lebih suka menggunakan vernacular form atau bahasa informal. Selanjutnya untuk slide ini menjelaskan tentang social network dari Tom. Network sendiri adalah sosial linguistik yang mengacu kepada pola dari hubungan informal orang. Biasanya ada dua teknikal yang bisa mendeskripsikan perbedaan dari jenis-jenis networks. Yang pertama ada density dan yang kedua ada plexity. Density mengacu kepada seseorang dari network orang lain yang memiliki hubungan satu sama lain. Sedangkan plexity adalah ukuran berbagai jenis transaksi yang melibatkan orang dengan individual yang berbeda. Di materi ini juga terdapat communities of practice. Konsep dari community of practice ini sudah diadopsi oleh berbagai sosial linguistik yang mengizinkan fokus tersebut ke sosial kategoris. Communities of practice ini berkembang di sekitar aktivitas yang mempertemukan orang-orang di kelompok tersebut dan mempertahankannya bersama-sama. Mereka juga biasanya berbagi tujuan dan attitude. Contohnya seperti keluarga, sports team, work group, hiking group, dan lain-lain. Sosial linguistik dibutuhkan untuk mendeskripsikan pola linguistik yang berkorelasi dengan makro level abstrak kategoris. Makro level abstrak kategori yang terdiri atas kelas, usia, etnis, dan jenis kelamin. Lalu
ini pun juga mendeskripsikan detail dan kompleksiti tentang apa yang terjadi di keseharian interaksi antara para individuals. Konsep dari social network dan community of practice ini sangat berguna. Thank you for watching this video and good morning everyone.